Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Mandy Sirait dengan NIM 11S4 Pada video ini saya akan presentasikan hasil praktikum 9 yaitu topik basic, advance, dan advance sort. Ada pun yang akan dibahas pada modul ini yaitu bubble sort, selection sort, eh, ini bubble sort, lalu insertion sort, lalu di merge sort ada merge dan merge sort. Eh, Oke, yang pertama di sini basic sorts, bubble sort. Yang pertama adalah bubble sort, yang mana konsep dasarnya pada bubble sort ini adalah dia ini untuk membandingkan dua elemen yang berdekatan, kemudian menukarnya jika urutannya salah. Proses proses ini diulang terus sampai seluruh array terurut dan disebut bubble sort karena elemen terbesar akan menggelembung ke posisi paling kanan di setiap iterasi. Dan mari kita lihat kodenya. Nah, di sini ada basic sort. Yang pertama di sini ada public static void, yang mana di sini adalah dibuat loop luar dimulai dari i sama dengan data length -1, yaitu indeks terakhir, lalu turun ke 0 dia, i-nya turun ke 0. Setiap nilai i menandai batas akhir, yang mana bagian array belum terurut. Lalu for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari I dan J++ ini dia ini loop dalam berjalan dari indeks 0 sampai I, dan di sini kita membandingkan elemen data dengan elemen sebelah kanannya yaitu data J+1. Lalu isi data J+1 itu dengan temporal temp. Lalu di app Java ini kita menjalankan input array dengan yang diberikan 3, 5, 1, 4, 2. Maka nanti terlihat hasil terurut yaitu ini. Before-nya 3, 5, 1, 4, 2 dan setelah terurut dia 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk kompleksitas waktu yang di bubble sort ini yaitu base case-nya ON jika sudah terurut dan average, dan worst case-nya ON pangkat 2. Jadi space complexity O1 karena tidak butuh memori tambahan. Oke, kita lanjut bagian B-nya yaitu selection sort. Jadi selection sort ini adalah di mana cara kerjanya berbeda dengan bubble sort. Yang dimana selection sort ini bekerja dengan mencari elemen terkecil dari sisa array yang belum terurut. Nanti dia eh, menempatkannya di posisi type yang benar. Lalu keunggulannya adalah jumlah pertukaran yang lebih sedikit, maksimalnya hanyalah n-1. Jadi kita melihat kodenya, yaitu ini public static void selection sort. Belum masuk ke for integer is sama dengan 0, yang dimana di sini bagian ini dia ini adalah loop 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 luar berjalan dari i0 baru sampai akhir variabel min index menyimpan posisi elemen terkecil, lalu awalnya diasumsikan elemen ke i adalah yang terkecil. Lalu lanjut yang ini, import ini adalah loop dalam cari elemen terkecil dari posisi i tambah 1, yang dimana loop tadi ya, yang dimana sampai akhir array kalau ditemukan lebih kecil maka update min index ke posisi tersebut. Lalu ada if, yang mana if min index ini dia ini pertukaran hanya dilakukan jika min index berbeda dari i
dan artinya memang ada elemen yang lebih kecil dari data I. Dan ini membuat selection sort lebih efisien dalam hal swap, di mana hasil outputnya diberikan data pada Java yaitu 35142 seperti tadi. Lalu before before itu kan 35144. Setelah diurutkan dia menjadi 12345. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya itu insertion sort. Nah, yang di sini insert insertion sort ini dia itu eh, cara kerjanya mirip seperti ketika kita mengurutkan kartu di tangan. Misalnya kita misalnya kita ambil satu kartu, lalu kita sisipkan ke posisi yang tepat di antara kartu-kartu yang sudah turut di sebelah kiri. Jadi algoritma ini sangat efisien untuk data yang hampir turut. Nah, kita lanjut ke bagian kodenya. Nah, ini dia. Nah, untuk di bagian ini ada looping, yang dimana loop dimulai dari eh, i sama dengan satu. Lalu elemen kedua bagian kiri array dari indeks 0 sampai i, sampai satu selalu dalam kondisi terurut. Lalu variabel temporal menyimpan elemen yang akan kita sisipkan. Dan sini juga menggunakan while, yang mana while loop ini eh, dia itu untuk mencari posisi yang tepat untuk temporal. Selama J masih valid dan temporal lebih kecil dari data J, maka kita bergeser ke data J kanan. Mana lalu menurunkan untuk terus membandingkan ke kiri dan kondisi J lebih dari min satu, ini min satu, dan mencegah akses indeks negatif. Mana setelah menjalankan program nanti hasilnya eh, di insert set ini diberikan data 35142. Maka before-nya itu tadi 35142, after-nya setelah terurut 12345. Jadi kompleksitasnya itu di insertion sort ini, yang mana hasil 12345 kompleksitasnya itu base case ON, yang mana jika data sudah hampir terurut, maka average dan worst case-nya ON pangkat 2 dan space-nya O1. Lanjut ke bagian kedua, yaitu ada merge sort. Pertama ada merge, yang mana di sini di merge sort Java ini dia ini eh oh tapi sebelum ke merge sort ini kita bahas dulu fungsi merge, yang di mana fungsi merge ini dia yang menjadi komponen intinya. Lalu fungsi merge yang ini juga bertugas menggabungkan dua array yang masing-masing sudah terurut menjadi satu array yang juga terurut. Langsung saja kita masuk ke bagian code-nya. Nah ini, di sini menggunakan integer combine, yang dimana di sini kita siapkan array bagian ini. Nah, di bagian ini kita siapkan array combine sebagai wadah hasil dan ukurannya adalah total panjang ini data satu dan data 2, ini total panjang data satu dan data 2. eh kedua ini array. Jadi total panjang kedua array yang indeks adalah pointer untuk combine i untuk data satu, lalu j untuk data 2. Lalu menggunakan while. Yang mana di sini di loop utama ini kita bandingkan elemen terdepan dari data satu dan data 2 yang lebih kecil dimasukkan duluan ke combine. Lalu proses ini terus sampai salah satu array habis. Nah, di sini juga ada menggunakan while, dua while, yang dimana yang keduanya ini berfungsi setelah salah satu array tadi habis,
Lalu sisa elemen dari array yang lain langsung ditambahkan semua. Kenapa bisa langsung? Eh, karena kenapa bisa langsung? Karena kedua array inputannya sudah terurut. Jadi tadi sisanya itu sudah pasti dalam urutan yang benar. Nah, setelah dijalankan program, maka nah, dengan input data 1378 dan data 22456, maka hasilnya adalah 1234567 8. Di mana di sini berhasil digabungkan dengan rapi. Nah, terlanjut ke bagian merge sort. Nah, ini dia baru merge sort. Dimana di merge sort ini dia menggunakan strategi divide and conquer bagi selesaikan dan gabungkan. Jadi array dibagi terus menjadi dua bagian secara rekursif sehingga sampai setiap bagian hanya punya satu elemen. Yang mana satu elemen sudah pasti terurut. Lalu bagian-bagian itu digabung kembali menggunakan fungsi merge. Langsung saja kita masuk ke bagian code-nya. Nah, di sini ada if data length sampai return data. Jadi ini adalah base case rekursi yang jika panjang array 0, dia 0 atau 1, dia langsung dikembalikan. Lalu array dengan satu elemen sudah terurut dengan sendirinya. Nah, lalu kegunaan integer-integer ini adalah bagian yang ini adalah bagian divide yang mana kita hitung titik tengah. Lalu bagi array tadi yang mana bagi array menjadi left and right lah, yang mana masing-masing dipanggil merge sort secara rekursif dan proses ini terus berjalan sampai menuju base case. Lalu return message ini adalah bagian conquer-nya tadi setelah left and right masing-masing sudah terurut, maka kita gabungkan menggunakan fungsi merge tadi. Nah, untuk hasilnya setelah menjalankan program yaitu ini. Jadi inputnya itu kita masukkan input kan 35142. Dah, dia jadi 12345. Jadi base average worst case semuanya itu yaitu digunakan O n log n yang mana konsisten. Tapi dia butuh memori tambahan ON untuk array sementaranya. Nah, itu untuk merge source. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ada quick sort. Yang pertama ada pivot, yang dimana quick sort ini dia sama seperti merge sort, tapi quick sort juga menggunakan divide dan conqueror, tapi caranya berbeda. Yang mana quick sort ini menggunakan pivot. Jadi fungsi pivot ini memilih satu elemen sebagai acuan, lalu menyusun ulang array sehingga semua elemen lebih kecil dari pivot ada di kiri dan semua yang lebih besar ada di kanan. Nah, kita masuk ke bagian kodenya saja langsung. Hmm. Di bagian ini adalah pertama ada metode swap yang dimana ini swap sebagai helper untuk menukar dua elemen. Lalu public ini adalah swap index. Ini menggunakan swap index yang memakai batas antara elemen yang lebih kecil dari pivot di kiri dan yang lebih besar di kanan. Yang mana awalnya itu eh, yang awalnya sama dengan pivot index tadi. Lalu for integer yang ini adalah loop
yang berjalan dari pivot index tadi ini, pivot index, lalu ditambah satu sampai n index, yang dimana setiap kali ketemu elemen yang lebih kecil, ini elemen yang lebih kecil dari pivot, lalu sub index maju satu langkah, eh, lalu elemen tersebut dipindah ke area kiri. Nah, dengan cara swap ini. Nah, ini adalah setelah loop selesai yang dimana pivot ditempatkan ke posisi final yaitu swap index dengan fungsi membalikan swap index yaitu posisi final pivotnya. Nah, setelah kita menjalankan program, di sini ada dengan input eh, 461732 pivotnya ada 4, pivotnya 4 dan elemen yang kecil dari 4 yaitu 132 dan return indexnya adalah 3. Jadi afternya itu artinya pivot 4 berada di indeks 3, indeks 3. Berarti kiri semua lebih kecil dan kanan semua lebih besar. Oke, selanjutnya masuk ke quicksort. Nah, di sekarang kita masuk quicksort. Sekarang langsung saja ke kodenya. Berarti itu nama. Nah, ini saya lanjutkan tadi. Mana menggunakan public static void quicksort helper. Di mana quicksort helper ini, quicksort helper, dia itu adalah inti rekursinya. Lalu base case jika left tidak lebih dari kecil, kecil eh, dari right itu maka berarti dia sub array-nya hanya punya 0 atau satu elemen dan berhenti pertama pada panggil panggil pivot. Yang mana untuk menempatkan pivot di posisi finalnya dan dapatkan pivot index di posisi iya. Lalu rekursi ke kiri, dia ke kiri sampai ke pivot index, lalu dan rekursi ke kanan dari pivot index tadi plus satu, ini pivot satu sampai right dan pivot tidak direkursi karena sudah di posisi final. Lalu ada public static void yang ini. Nah, jadi quicksort yang ini dia ini adalah wrapper yang wrapper itu kayak membungkus yang memanggil helper dengan parameter all null dan data length. Jadi setelah saya jalankan program dengan inputan 35142 menjadi 12345. Di mana kompleksitas quicksort ini base dan average case-nya yaitu O n log n dan worst case-nya O n pangkat 2. Terjadi jika pivot selalu elemen kecil atau terbesar, misalnya array sudah terurut dan space-nya itu O log n untuk call stack rekursi. Hmm. Itu untuk aktivitas praktikum, lalu masuk ke tantangan. Nah, tantangan praktikum yang mana di sini satu adalah bubble sort linked list. Di mana di sini disuruh untuk memanfaatkan kode program linked list pada praktikum 3 dan selanjutnya membuat fungsi untuk melakukan sorting menggunakan basic sorting yaitu bubble sort. Jadi tantangan praktikum pertama ini yaitu implementasi bubble sort pada linked list. Dan tantangannya adalah linked list tidak seperti array. Kita tidak bisa akses data secara langsung dan kita harus traversal menggunakan printer node di mana kode link list ini saya sesuaikan dengan modul praktikum 3 yang sudah yang sudah saya pelajari sebelumnya.
Jadi strukturnya menggunakan inner class node dengan field, value dan next, lalu serta field head, tail dan length linked listnya. So, kemudian kodenya, yang pertama ada ini class node. Jadi ini node sebagai inner class yang mana punya field value untuk menyimpan data dan next sebagai pointer ke node berikutnya. Lalu public void bubble, ada public void. Nah, ini public void bubble sort. Yang mana di sini dia pertama untuk mencek kondisi awal lalu list kosong atau hanya satu node, di mana tidak perlu diurutkan langsung return. Nah, selanjutnya boolean sweep. Nah, di bagian ini kita pakai flag sweep untuk mendeteksi apakah dia di suatu pas masih ada pertukaran dan dual memastikan dia itu memastikan minimal satu kali traversal yang dilakukan. Nah, lalu ada while. Nah, ini adalah loop. Mana di sini kita membandingkan current value dengan current next value. Kalau currentnya lebih besar itu eh, tukar nilainya, lalu perhatikan kita tukar nilainya bukan not. Ya, kita perhatikan ya, yang kita tukar itu value-nya bukan notnya. Ini lebih sederhana dan aman, dan loop berhenti saat satu pas penuh tidak ada pertukaran, maka artinya array sudah turun. Setelah menjalankan program, untuk link listnya itu 35142 menjadi 12345, yang mana kompleksitasnya sama dengan bubble sort array, yang mana base case-nya ON, average dan worst case-nya itu ON pangkat 2 dan space-nya O1. Masuk ke tantangan yang bagian 2, yaitu double sorting. Nah, di tantangan kedua ini kita diminta untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan tiga kriteria yang berurutan. Yang pertama itu skor dari tertinggi ke terendah, lalu descending, dan kedua jika skor aman. Lalu urutkan nama secara ascending A sampai Z, dan ketiga jika nama juga sama urutkan NIM secara ascending. Langsung saja masuk kodenya. Nah, di sini public student. Di mana di sini? Nah, kelas ini student punya tiga field, yang mana NIM, nama, dan skor. Lalu public string to string, yang mana ini adalah metode to string eh, untuk menampilkan data dengan format yaitu NIM, nama, dan skor atau nilai. Lalu kita pindah ke student helper.java ini, yang mana menggunakan private static ini, yang mana ini adalah jantung dari double sorting method compare, mana kriteria pertama yaitu eh, score descending, yang mana saya tulis yaitu double compare S2 score, S1 dot score, yang mana perhatikan S2 di depan S1, yang mana berarti dia jika S2 lebih besar maka hasilnya positif, dan artinya S2 ini harus lebih dulu, dan itulah descending. Nah, lanjut ke ini integer name compare. Nah, ini adalah kriteria kedua jika skor sama. Jadi dia membandingkan nama dengan compare to.
Nah, compare to itu secara default ascending A sampai Z yang mana persis yang kita butuhkan. Lalu return S1 name compare yang mana di sini adalah kriteria ketiga. Jika nama juga sama, maka dia akan menggunakan name sebagai tab breakernya yang juga ascending. Lalu untuk algoritma sortingnya ini menggunakan public static void insert yang mana saya menggunakan insertion sort karena sederhana dan cocok untuk data mahasiswa yang biasanya tidak terlalu banyak. Dan bedanya dengan insertion sort biasa, kondisinya perbandingannya menggunakan metode compare yang mana kita yang sudah menangani tiga kriteria sekaligus. Jika compare lebih dari nol, ini nol, artinya student itu source-nya berada setelah temporal. Dan jadi kita geser ke kanan. Nah, setelah menjalankan program dengan inputan saya sini dengan empat orang. Yang pertama itu ada 11S24016 itu manual slide dengan skornya 98,5, lalu 11S24031 ada yang Manurung dengan skor 87,4, lalu 11S24037 Daniel Santuri dengan skor 82,1, lalu ada 11S24013 Rivaldi Siaan dengan skor 94,9. Nah, sebelum diurutkan itu dia seperti ini dan setelah diurutkan ini. Bob, jadi si Manuel ini pertama karena skornya tertinggi dan dia juga ini saya urutkan dengan berdasarkan NIM lebih dahulu. Jadi dia ini setelah diurutkan dia berdasarkan NIM dan juga nilai. Jadi penutup. Baik, untuk video ini saya akan merangkum semua yang sudah saya bahas tadi. Jadi algoritma basic sort yaitu bubble sort, selection, dan insertion sort itu semuanya memiliki kompleksitas di ON pangkat 2 di rata-rata kasus. Jadi dia itu cocok untuk dataset kecil dan mudah dipahami. Jadi untuk advanced sort, merge sort itu konsisten di on log n tadi. eh, oh, Dan dia juga cepat dipraktik tapi worst case biasa AN pangkat 2. Lalu untuk tantangan bubble sort dan linked list tadi kuncinya adalah kita memanfaatkan struktur linked list dari praktikum 3 untuk yang pertama, tantangan pertama itu bubble sort dan menukar nilai antar node bukan pointernya. Lalu untuk double sorting tadi kuncinya ada di metode compare di mana kita yang menangani tiga kriteria sekaligus dengan cara membandingkannya. Yang pertama ada tadi mengurutkan NIM, lalu nama A sampai Z dan skor. Nah, jadi sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.